minta juga putranya olahraga, periksa dong. Pertanyaannya siapa? Kan ada 3 laki-laki dalam hidup dia. Kalau kita punya anak begitu, jangan dong kita umbar-umbar gitu loh. Aibnya itu termasuk aib loh. Anak itu kita lindungi, kita nasihati, kita bimbing. Itu sih kalau dari saya. Baru-baru ini, Rasman menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan dengan membawa 2 saksi sekaligus atas laporan yang dibuatnya. Seperti diketahui, Rasman melaporkan Nikita Mirzani dengan 2 sangkaan sekaligus, yakni pencemaran nama baik dan fitnah. Namun sampai dengan hari ini, laporan Rasman terhadap Nikita belum juga mendapat kabar memuaskan. Nikita sebagai terlapor juga belum diperiksa. Lantas, apa harapan Rasman dengan dihadirkannya 2 saksi sekaligus atas laporannya terhadap Nikita Mirzani? Dan langkah apa yang selanjutnya akan ditempuh? Saya baru saja selesai mendampingi saksi yang saya ajukan. Dan saksi tersebut sudah memberikan keterangan dan kita pure pada aspek dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik dan atau ujaran kebencian terhadap apa yang diduga dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani terhadap saya Razman Arif Nasution alias Dr. Ran dengan Bapak Umar Bajide. Saudari Nikita Mirzani yang diduga melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Pak Razman Arif Nasution. Kami menyaksikan ataupun melihat langsung dari akun TikTok maupun Instagram maupun penyebaran melalui YouTube yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, saudari Nikita Mirzani atas pencemaran nama baiknya. Artinya semua penghinaan, cacian sudah sangat jelas di dalam video yang kita semua masyarakat Indonesia ataupun teman-teman wartawan sekalian bisa menyaksikannya secara langsung melalui akunnya. Saudari NM itu kan berulang-ulang menyatakan bahwa saya itu bukan pengacara, sudah dipecat dari pengacara. Nah, kemudian membuli saya dan mememe wajah saya. Tadi masih kelihatan. Jadi penjelasan dari saudara Wafi itu adalah akunnya. Yang kita laporkan akunnya. Nah sekarang dari akun ke orangnya. Dan itu sudah nggak bisa dihindari lagi. Karena sudah ada juga bukti yang menyatakan bahwa orangnya langsung yang berbicara di akunnya dia. Dan atau di akun yang lain juga. Saya kira begitu. Saya nggak sebut NM. Karena saudara memang saya laporkan namanya itu. Akunnya itu. Panggilannya Nikita Mirzani, kalau akunnya lebih lengkap, Nikita Mirzani Mawardi _172. Ada TikToknya juga. Nah, tinggal Saudara Rahmat berkoordinasi ke penyidik, menyerahkan barang bukti yang kami miliki, dan insya Allah kita akan berkabar. Saya akan info teman-teman media, silakan tanya ke Ibu Kasih Umas, adik saya Nurma Dewi, kapan saudari Nikita Mirzani dipanggil. Adapun minggu depan ini kita akan hadirkan 2 orang saksi dari Bapak Umar Bajide. Yang itu juga nanti akan segera memberikan keterangan dan seluruhnya saling menguatkan. Nikita Mirzani, siapkan dirimu menghadapi kasus ini, tidak usah kau ngoceh-ngoceh urusan yang lain. Kedatangan Rasman ke Polres Metro Jakarta Selatan tidak hanya membawa saksi, 2 istrinya juga ikut dibawanya. Bukan tanpa sebab, Rasman dan istrinya tidak terima dengan ucapan Nikita yang menyinggung anak-anak Rasman. Dari situlah Rasman dan istrinya geram. Saking begitu geramnya, Rasman membandingkan anaknya sendiri dengan Loli atau LM, anak sulung Nikita. Rasman juga menyinggung pendidikan Loli yang katanya tidak tertib hingga harus berhenti di tengah jalan.
Dan berikut kekesalan Rasman dan istrinya kepada Nikita yang telah menyerang anaknya. Keluarga saya keberatan. Bu Eli ini marah. Kenapa anak dia dibawa-bawa? Emang anak kau sama anak saya levelnya sama? Dari segi pendidikan, saya pastikan anak saya hari ini lebih baik pendidikannya. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian normatif. Apa itu? Saya bukan benci kepada Loli, saya bukan benci kepada LM, saya bukan benci kepada anaknya yang lain. Tapi anak saya tidak ada yang berhenti sekolah. Ya, kalaupun di luar negeri anak saya sudah berangkat ke Korea itu. Benar kan, Li? Rizka Arif Putri Madinah Nasution sudah berangkat ke Korea. Pertukaran pelajar. Dan tidak pernah berhenti sekolah. Bahkan Anggita itu juga akselerasi 2 tahun. Nah, saya tidak mengatakan bahwa Loli bodoh, bukan. Tapi tertib pendidikan anak saya terjaga. Apalagi yang sekarang ada di pesantren, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada anak saya dengar-dengar kata-kata saya ngerumpi orang melalui live, maki-maki orang, hujat-hujat orang, pakaian-pakaian yang tidak beradab, maaf ya, yang menurut saya kurang beretika. Anak di bawah umur ngomong, Fadel cerita semua ke kita, tunggu. Saya sudah katakan bahwa persoalan saya dengan Nikita Mirzani seharusnya tidak ada. Ini hanya persoalan Fadel yang saya bantu. Kau serang-serang saya. Kau serang-serang anak saya. Kau suruh anak saya menikah dengan Fadel. Bilang-bilang kami miskin. Bilang-bilang kami kere. Hidup itu kata ajaran agama qanaah. Menerima apa yang ada, merasa cukup dengan yang ada, dan merasa berlebih dengan apa yang dipunya. Itu konsep kami. Kau jauh beda sama kita. Kau kuliah di mana nih Nikita Mirzani? Kalian pernah dengar nggak dia sarjana nggak? Saya mau tahu. Sarjana dari mana kau? Kalau Nur Eli ini dia S2 dari Malang, S1 UISU, sama dengan saya. Ini akademi kebidanan dari Padang. Kau dari mana? Dari segi pendidikan kau di bawah kita. Saya sudah bereaksi. Sekarang ibunya, nanti anak saya. Kau nggak kuat ngadapinya. Pesan saya untuk NM, kita sebagai wanita, janganlah sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai perempuan, udahlah gitu. Kita jaga juga perasaan anak kita gitu loh, maksud saya gitu. Itu aja sih dari saya. Kalau kita punya anak begitu, jangan dong kita umbar-umbar gitu loh. Aibnya itu termasuk aib loh. Anak itu kita lindungi, kita nasihati, kita bimbing. Itu sih kalau dari saya. Selain menyinggung kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Nikita Mirzani, Rasman juga menyinggung kasus Fadel Bajide yang sepertinya syarat dengan kejanggalan. Menurutnya, terkait dugaan apa yang dialami Loli, Rasman meminta anak Ola Ramlan juga ikut diperiksanya. Rasman kembali mengingatkan jika Loli sempat berpacaran dengan beberapa lelaki sebelum Fadel. Jikapun Loli terbukti mengalami apa yang dituduhkan Nikita, maka mantan kekasih Loli patut untuk diperiksa. 2,5 bulan sudah kasus ini. Ada belum dipanggil. Kenapa? Karena saksi itu masih berurut lagi diperiksa. Dan itu nggak bisa serta-merta. Harus dibuktikan. Naik sidik, belum tentu menjadi tersangka. Kalau dipaksakan tanpa dasar yang kuat, bisa jadi nanti pra-peradilan. Nah, tapi saya apresiasi karena sudah diperiksa dari Kementerian PPA, dokter USG, ya terus kami minta juga putranya Ola Ramlan, periksa dong. Baru C juga inisial C, panggil dong. Baru nanti Martin, Umar, Pak Umar, Bintang, Liliana. Terus yang di UK, ya udah kita proses ulang gitu. Konteksnya
Sekarang anak ini kan di bawah umur, ya kan? LM di bawah umur, oke. Sebelum LM ke UK, kita dapat info ada pacarnya, kan begitu? Diduga anaknya Ola Rahman, oke. Setelah di UK, dia ada pacar berinisial A, dan itu diakui dan disaksikan oleh Mama E, alias Ibu JM. Ketika di UK menjelang balik ke Indonesia, dia LDR pacaran dengan Fadel dan dia pulang ke Indonesia. Nah, saat yang bersamaan muncul NM ngoceh-ngoceh di media. Dia bilang bahwa LM itu hamil, terus dilaporkanlah Fadel. Lah Fadel kaget. Kalau orang sudah berarti pernah hamil. Kalau orang hamil berarti ada yang menghamili. Pertanyaannya yang ngambil siapa? Kan ada 3 laki-laki dalam hidup dia, oke. Maret, April, Mei, kan kira-kira begitu. Ya, tunggu dulu, Maret, April, Mei. Tapi info, kami ingin tahu. Kalau ada anak ada anak yang hamil, perempuan hamil, kemudian artinya gadis apa enggak? Kan enggak, berarti udah enggak gadis lagi. Nah kita ingin tahu bahwa LM ini tidak gadis sejak kapan? Apakah sebelum ke UK, waktu di UK, atau setelah balik ke Indonesia dari UK? Kita nggak mau merendahkan Ola, enggak lah, Ola itu kan sekarang berhijab, dia baik. Cuma pernah punya hubungan diduga dengan, kita harus tahu dong, menyangkut orang kan, menyangkut masalah Fadel. Sebagai kuasa hukum dari Fadel, kami punya kewajiban untuk membela hak-hak yang memungkinkan dia untuk dibantu. Saya nggak tahu. Saya nggak perlu, saya nggak masuk ke sana, nggak ada ngurusi percintaan. Saya mengurusi proses hukum terkait dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Di sisi lain, Fadel yang belum lama ini menjalani pemeriksaan tampak begitu kesal dengan statement Nikita yang tidak henti-hentinya menyerang dirinya. Dalam kesempatan yang sama, Fadel membantah semua yang ditudingkan Nikita. Ia pun meminta sejumlah saksi untuk diperiksa agar kasus Loli dapat segera terungkap. Dan berikut kekecewaan Fadel terhadap Nikita. Ingat ya, gua dilaporkan. Berarti gue dianggap pelaku. Dan gue meminta korban untuk keluar. Di mana-mana pelaku tidak mau korban untuk ngomong dan speak up. Untuk memastikan benar atau di sini gua minta Loli untuk keluar karena dia dianggap korban. Dianggap. Bukan dia yang korban, tapi dianggap korban sama orang. Ya. Tunggu aja, katanya Polres Jakarta Selatan minggu depan bakal ada yang dipanggil. Tunggu aja. Atau gua dokter USG yang si Rasman sebarin hasil USG, ternyata kan dokternya nemu tuh karena hasil dari mulutnya sendiri. Kalau nggak salah kemarin udah dipanggil, jadi kayaknya minggu depan itu harusnya, kalau nggak minggu depan tanggal 26-28 kayaknya si Kang Sukir yang dipanggil. Harusnya ya, kalau sesuai agendanya sih kayak begitu. Ya pihak sana mau ngasih saksi siapapun kan boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Nanti kan tinggal ditanya kan hasil BAP-nya nyambung nggak, sesuai sama perkaranya atau tidak. Kan nggak harus jadi lawyer atau sekolah hukum, kan kita udah ngerti. Tapi kalau mereka cuma memperlama aja sih ya nggak ada masalah juga kan. Yang penting kan nanti hasil akhirnya kan, bukan berapa banyak mereka mau kasih saksi. Kalau memang Fadel, klien saya, memang terbukti bersalah, biar proses hukum yang berproses. Jangan jadi kita hakim, karena ada hakim yang menuntut dia nanti di kemudian hari kalau memang dia terbukti bersalah. Ini kan rentetannya masih status penyidikan nih. Sama-sama kita nunggu, sabar, proses hukum. Saya rasa pihak Polres Jakarta Selatan akan kooperatif dan on the track seperti yang kita harapkan. Setelah itu kita sama Niki kita datang. Tidak semudah itu kita membuat laporan karena ada beberapa syarat saya buktikan. Makanya begitu ada rame bahwa dia bukan anaknya Niki sudah dicoret, itu bohong semua. Karena yang menjadikan dasar saya melapor itu adalah adanya bukti akte kelahiran dan kartu keluarga serta KTP Niki. Kita cukup lama berdiskusi seperti gelar perkara kecil dengan penyidik bahwa ini ada peristiwa hukum seperti ini, buktinya ini, saksinya ini. Nah, dari situ akhirnya kita
membuat sebuah laporan. Nah, pada saat kita membuat laporan sama Niki, kira-kira beberapa hari kemudian saksi kita datangkan. Saksi diperiksa semua. Nah, saksi ini bercerita, saksi ini cerita dengan buktinya, ini bercerita. Nah, terus adalah kejadian-kejadian yang setelah di bulan April. Jadi mereka rata-rata mengetahui peristiwa hukum pada bulan Juni. Nah, akhirnya saya mencari lagi saksi sebagaimana yang dikatakan oleh saksi yang pertama. Saksi yang berkomunikasi dengan Niki dan dia yang pertama kali menyampaikan adanya sebuah kejadian. Dasar itu saya telepon. Alhamdulillah saksi ini langsung saya harus menyampaikan sebuah kebenaran. Kenapa? Saya ibu, saya juga punya anak, harus saya berteriak ikut. Bagaimana caranya kita bisa melindungi seorang anak? Inilah saatnya. Saya ingin sebuah kebenaran terungkap dalam proses ini. Ibu tidak keberatan, saya panggil Mbak saat itu ya, Mbak nggak keberatan menjadi saksi dalam peristiwa ini, membantu Niki mengungkap dan mencarikan keadilan buat anaknya. Tidak, saya yang banyak tahu. Oke, jadi pada saat karena dia bilang dia yang paling tahu, saya ajak ketemu langsung di Polres. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.